Motivated reasoning is a form of reasoning that appears highly logical and rational, even though it is actually just an attempt to seek validation for a pre-existing belief or idea. The goal is to be motivated to defend or attack a certain idea, rather than objectively seeking the truth, regardless of where that truth may come from. Therefore, when a person becomes entrenched in their support or opposition towards a specific political party, or develops an infatuation or hatred towards someone, they are more likely to experience this motivated reasoning. Any opposing opinions will be perceived as wrong in their rational mind. This is because the brain is capable of finding rational reasons why others are wrong and why oneself is right. People can come up with 1,000 pieces of evidence that justify their stance. Even neutral things suddenly appear as evidence in support of their beliefs. Confirmation bias, when our hearts are consumed by love or hatred, and we are resolute in our stance, firmly pro this or anti that, we tend to believe in the truthfulness of any opinion that supports our own, and disregard any arguments that contradict our beliefs. We lose the fair and proportional judgment in our approach to everything. Psychologists refer to this prevalent thinking fallacy as confirmation bias. Penalaran yang didorong oleh alasan tertentu, yaitu sebuah penalaran yang nampak sangat logis dan rasional, padahal semua itu hanyalah upaya mencari pembenaran atas suatu ide yang telah diyakini sebelumnya. Tujuannya termotivasi untuk membela atau menyerang ide tertentu, bukan mencari kebenaran secara jernih. Dari pihak manapun kebenaran itu berasal, maka kalau orang sudah mengeras sikapnya untuk sangat pro-anti partai politik tertentu, atau sudah terlanjur gandrung benci sama seseorang, maka orang akan cenderung mengalami penalaran yang didorong oleh alasan tertentu ini. Apapun pendapat orang lain yang dianggap musuh akan nampak salah di pikiran rasional. Karena memang itulah hebatnya otak, selalu bisa menemukan alasan rasional kenapa mereka salah, dan saya benar. Orang akan bisa mencari 1000 bukti yang membenarkan sikap itu. Bahkan hal-hal yang sifatnya netral tiba-tiba jadi nampak sebagai bukti dari kebenaran sikap ini. Konfirmasi menyimpang, kalau hati sudah dikuasai oleh cinta atau benci, dan berketetapan, pokoknya saya pro ini, anti itu, kita akan cenderung meyakini kebenaran segala pendapat yang mendukung pendapat kita, dan mengabaikan segala argumen yang berlawanan dengan keyakinan kita. Kita jadi kehilangan akal sehat yang adil dan proporsional dalam menyikapi segala hal. Para psikolog menyebut kesesatan pikir yang mewabah akhir-akhir ini dengan istilah konfirmasi menyimpang. Dari postingan ini saya berharap anak bangsa ini berhati-hati, gunakan akal sehat dan pengetahuan berdasarkan fakta dan data, agar kita tidak terjebak dengan apa yang kita sebut sebagai motivated reasoning dan confirmation bias ini. Kenapa? Karena jika ini terjadi, akan mengancam keutuhan negeri besar ini. Mari kita cermati apakah fenomena ini adalah fenomena asli yang lahir di negeri ini akibat sekelompok orang menjadi tidak bermoral sehingga mencari makan dengan situasi ini, atau dihembuskan oleh pihak asing yang berkaitan dengan salah satu isu geopolitik yakni perebutan sumber daya alam. Di mana negara yang kaya sumber daya alam dan budaya akan mudah dieksploitasi jika mereka terpecah belah. Mengapa penalaran yang didorong alasan tertentu ini tumbuh sedemikian subur di Indonesia? Hal ini muncul akibat fanatik buta yang dilatar belakangi oleh rendahnya pengetahuan sebagai akibat miskinnya literasi di sebahagian besar masyarakat negeri ini. 10 tahun belakangan, masyarakat menjadi terpolarisasi akibat kontestasi Pilpres. Kondisi ini diperparah dengan hadirnya para pendengung atau buzzer. Para buzzer ini mendengungkan kebencian dengan menggunakan kemampuan mereka bernarasi. Narasi tanpa moral yang dihembuskan di media sosial ini sayangnya ditelan bulat-bulat oleh sebahagian masyarakat tanpa telah. Melihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan ini, generasi muda sebagai anak kandung Ibu Pertiwi harus sadar dan bangkit mengatasi hal ini. Mengapa anak muda? Karena merekalah yang akan merasakan dampak dari kondisi ini beberapa tahun ke depan. Anak-anak muda adalah generasi yang seharusnya netral dan memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seharusnya mereka tidak berafiliasi pada kelompok politik tertentu. Mereka harus menumbuhkan sikap kritis di kampus-kampus mereka tanpa dipengaruhi oleh senior mereka yang sudah berada di lingkaran kekuasaan.
Anak-anak muda ini terutama mahasiswa harus mampu melihat secara jernih mengenai apa yang terjadi di negeri mereka 20 tahun ke belakang. Dengan ilmu yang mereka dapatkan di kampus dan diskusi-diskusi kritis mereka harus melihat mengapa negerinya yang kaya raya ini tidak kunjung menjadi negara yang maju. Mereka harus menjadi garda terdepan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka harus menularkan pendidikan politik akal sehat bagi masyarakat negeri ini. Ayo anak muda khususnya para mahasiswa, belum terlambat untuk mulai menularkan akal sehat demi negeri tercinta ini. Ayo bersikap kritis dengan netralitas yang kalian miliki. Bangun budaya kritis dan kabarkan perjalanan bangsa ini dari masa ke masa. Sudahkah masyarakat mendapatkan keadilan? Begitu banyak mineral dalam kandungan Ibu Pertiwi, begitu luas hutan tropis di atasnya, namun mengapa kekayaan yang begitu besar hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat yang mungkin juga termasuk keluarga kalian di dalamnya? Mengapa korupsi terus terjadi secara masif? Apa yang terjadi pada hukum di negeri ini? Dan banyak mengapa-mengapa lain yang harus kalian respons dengan kritis. Sebentar lagi ada hajatan besar di negeri ini yang banyak orang menamakannya sebagai pesta demokrasi. Betulkah ini sebuah pesta? Untuk siapa pesta ini sebenarnya diadakan? Benarkah untuk rakyat? Ayo pertanyakan kepada 3 pasangan calon pemimpin negeri ini, apa yang akan mereka lakukan jika mereka terpilih jadi pemimpin negeri ini. Buatlah respons kalian di media-media baik media mainstream maupun media sosial, dengan penuh tanggung jawab tentunya. Challenge mereka dengan data dan fakta, bukan hanya mendengarkan pepesan kosong, tularkan sikap kritis kalian kepada masyarakat. Beritahu masyarakat dengan bahasa yang sederhana yang bisa mereka cerna tentang apa yang terjadi di negeri ini. Jangan biarkan mereka dibohongi, karena mereka adalah saudara kalian bahkan bisa jadi ibu bapak kalian, atau keluarga kalian. Ayo menjadi pionir akal sehat dengan selalu mendengungkan narasi akal sehat. Kepada kalianlah masyarakat berharap dan menggantungkan harapannya. Oke. Demikian postingan ini saya sampaikan. Saya dan masyarakat yang peduli pada negeri ini berharap banyak kepada kalian wahai anak kandung Ibu Pertiwi. Salam akal sehat.